Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke cerita. Oh iya, apa aku perlu menemanimu? Cingcem menjawab, enggak, senior, maafkan aku. Aku masih ingin menikmati kegembiraan menerobos untuk sementara waktu. Oke lah, aku gak apa-apa. Aku akan kembali ke Luan Xingtang untuk memberitahu Hallmaster, lalu mencari beberapa saudara untuk pamer. Terus Pera ngasih sesuatu nih. Ini adalah material yang harus kau cari selanjutnya. Baiklah, sekarang kita pergi nih ke Shui Qingtang. Nah, Peran pergi ke sana. Hallmaster menghampirinya. Coba Peran, apa boleh aku minta tolong? Enggak. Kau bahkan belum mendengarkannya. Apa kau ingat murid sekte Cixia yang datang terakhir kali? Namanya Ren Qiuyan. Aku berteman baik dengan masternya. Jadi dia kadang-kadang datang untuk memberiku hadiah daripada masternya. Hei Peran, tunggu, jangan pergi, tunggu sebentar. Bukankah dulu kau mengatakan bahwa lebih menyenangkan punya lebih banyak orang di Qianghu? Manwun menolak untuk bergabung. Ayo bermain dengan Qiuyan, oke? Dia tidak akan berbicara omong kosong di luar sana. Aku janji. Muncul nih 3 opsi. Opsi 2 sih, bukan 3. Kok tumben sih jadi banyak? Absurd, kemarin 4, ini 2. 2 opsi nih, sama sekali tidak. Hadiah penyelesaian poin atribut dasar acak plus 1. Dalam hati Peran, kenapa aku gak bisa menghindari orang berbahaya itu? Sama sekali tidak. Hah? Aku sudah memohon padamu. Jadi biarkan dia bermain dengan kita dulu. Kalau kau tidak puas, aku akan menyuruhnya pergi. Oke? Peran berkata, Hallmaster, apa Anda sudah memberitahu Ren Qiuyan tentang saya? Enggak, sama sekali. Oke, bagus. Hallmaster bertanya, karena aku melakukannya dengan baik, jadi boleh ya? Pera menjawab, tidak, tentu saja tidak. Hallmaster berkata, Ciao Peran, kenapa kau benci mencari teman baru? Pera menjawab, karena tidak ada harapan, tidak ada kekecewaan, tidak ada belenggu, dan tidak ada luka. Itu sangat masuk akal dan mendalam. Peran bertanya, haruskah kita berjudi? Iya, tentu saja, berjudi. Sekarang kita pergi nih ke chapter baru. Nah, di situ ada karakter baru nih. Yang tengah ya, kalau yang kanan sama kiri mah NPC, bodo amat. NPC yang kanan berkata, kakak senior Qinghuan, kau sudah kembali. Seorang lagi berkata, Qinghuan, dulu aku memintamu untuk melakukan sesuatu. Ya, aku yakin kau sudah melakukannya. Seorang lagi berkata, Junior Qinghuan, aku gak tahu apa yang kau temukan dalam perjalanan ini. Bagus, ini berkaki 3. Seperti diharapkan dari tangan 1000 wajah. Kau adalah orang yang paling dapat diandalkan di seluruh sekte Kuishin. Ini agak gaji sih, tapi yaudahlah ya. Lanjut, berarti namanya Qinghuan ya guys. Dalam hati Qinghuan, oke, semuanya udah selesai. Saatnya menemui kakak senior. Dan kakak senior itu di sini adalah MC ya guys. Nah itu, Qinghuan menemui Peiran di situs kultivasi gunung belakang. Peiran bertanya, apa perjalananmu lancar? Qinghuan menjawab, untungnya
berjalan lancar dan aku membawa kembali semua yang diminta kakak senior. Bagus, kau masih sebaik dulu. Ini kita sedikit flashback nih. Dalam hati Peran, Kucing Huan adalah murid baru yang aku bawa saat aku menjadi pelindung besi 3 tahun yang lalu. Dia bukan generasi kedua yang kaya atau memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Sama sepertiku, dia dipilih ke dalam sekte. Setelah itu, selama proses penilaian, kelincahan dan ketenangan, Kucing Huan sangat membuatku terkesan. Bahkan saat aku pergi, dia bisa menjadi pemimpin sementara yang baik. Itu membuatku ingin menerimanya sebagai tangan kananku. Kemudian dia lulus berbagai tes yang aku atur dengan sukses besar. Apalagi, sistem tidak memunculkan opsi untuk menerimanya sebagai adik laki-laki. Orang ini sangat aman. Nih sedikit flashback. Peran bertanya, sebenarnya aku sangat kuat. Apa kau ingin latih tanding denganku? Qing Huan menjawab, mohon bimbingannya senior. Nih lanjut ya dalam hati Peran. Dalam keadaan seperti itu, aku menunjukkan kepadanya pertarungan dan memberitahu dia bagian dari kekuatan dan rencanaku. Menanyakan padanya apa dia mau bergaul denganku. Kucing Han juga sangat senang dan memujaku di tempat tanpa sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Kucing Huan adalah pria yang cerdas. Dia pasti diam-diam memperhatikanku juga, tapi dia tidak mengatakannya. Memang bagus untuk bisa menyembunyikan kebijaksanaan di dalam hati dan tidak menonjolkannya di permukaan. Pengumpulan harta dari surga dan bumi yang membutuhkan kekuatan diserahkan pada Wu Qingce, dan tugas Kucing Huan adalah menukar barang-barang tak berguna di tanganku dengan yang berguna melalui transaksi, biasanya senjata dan pil. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah melakukannya dengan sangat baik. Tidak hanya dia dapat menyelesaikan tugas setiap saat, pada saat yang sama dia juga menggunakan sumber daya yang aku berikan kepadanya untuk mengumpulkan jaringan kontak yang kuat dan membuka jaringan perdagangan yang besar. Widih, ini Peran kayak megang kaki tangan ya. Ngeri. Udah kayak alat aja gitu. Peran berkata, sekarang aku juga memiliki tempat kultivasi di sebelah taman bambu ungu. Formasinya juga sudah diatur. Kalau kau ingin berkultivasi, pakailah. Qing Huan merespon, terima kasih senior. Dalam hati Peran, meskipun Qing Huan memiliki kebijaksanaan dan kedewasaan yang jauh melampaui rekan-rekannya, namun dia jauh tertinggal dalam hal kultivasi. Dia butuh 3 tahun untuk mencapai ranah profound tingkat 2. Dengan kualifikasi seperti itu, sangat sulit untuk mendapatkan situs kultivasi di gunung belakang. Tapi dia adalah orang yang sangat kuat. Meskipun dia tidak berbakat, tapi dia bekerja sangat keras. Saat menyelesaikan tugas, dia telah bekerja keras untuk berlatih. Senior, aku memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Aku menemukan sebuah rumah besar di kota Qinyao yang memiliki kumpulan aura, dan itu sesuai dengan yang kau butuhkan. Hah? Baguslah, kembalilah dulu untuk beristirahat 1 malam. Kita akan turun gunung besok. Baik, dan sekarang kita langsung lompat nih ke pagi hari di kota Qinyao. Mereka berdua lari-lari tuh, pakai topi tudung saji. Topi itu gue lupa namanya apa, topi jerami gitulah. Terus lagi lari-lari, si Qing Huan capek nih. Terus dia mau makan sebuah pil, tapi tiba-tiba Peran menahannya. Berhenti, jangan makan itu. Ini pil Qingling yang baru aku buat. Efeknya lebih bagus daripada pil Sanyuan yang kuberikan kepadamu sebelumnya. Ini gak hanya membantumu untuk memulihkan kekuatan fisikmu, tetapi juga mempercepat pemulihan energi profoundmu. Terima kasih senior. Efek ini, senior, apa kau berencana untuk menjual pil Qingling ini? Aku tahu bahwa banyak praktisi sangat membutuhkan pil jenis ini. Ini pasti laku. Hanya saja, aku tidak memiliki cukup bahan untuk menyempurnakan pil Qingling ini sekarang. Jadi, aku akan membicarakannya kapan-kapan. Dalam hati Peran, lagi pula aku menggunakan dari Yunlinglong. Oh, Yunlinglong, tanaman itu guys. Qing Huan bertanya, ramuan yang dibuat oleh senior selalu membuatku takjub. Bahkan jika di seluruh Feng Chou, kau pasti menduduki peringkat teratas. Peran merespon, bahkan kalau kau menyanjungku, aku tidak akan memberimu lebih banyak. Tapi aku mengatakannya dengan tulus senior. Sayang sekali, bahkan setelah meminum begitu banyak ramuan bagus yang disempurnakan oleh kakak senior, kultivasiku masih belum banyak meningkat. Tidak seperti senior Wu yang telah menembus ranah master misterius. Sungguh menakjubkan. Peran bertanya, oh, apa kau pernah bertemu dengan Qingce? Qing Huan menjawab, iya, kakak senior Wu datang kepadaku kemarin dan memberiku banyak harta. Dia berkata bahwa kakak senior menyuruhku untuk menjualnya. Oh iya, berhati-hatilah ketika kau menjual barang-barang itu. Jangan sampai membuat masalah. Qing Huan merespon, aku mengerti. Senior Wu sudah mengingatkanku. Peran berkata, seorang kakak senior memberiku metode pikiran yang sangat khusus. Kau bisa mempraktikannya ketika kau kembali. Mungkin itu cocok untukmu. Qing Huan merespon, terima kasih senior. Dan mereka berdua jalan terus sampai nih di sebuah tempat. Seseorang menyapa nih, memberi salam. Salam tua muda, saya telah menanti kalian. Silakan masuk. Rumah besar ini awalnya dimiliki oleh Master Misterius, tetapi Master Misterius itu harus pindah ke Lin Chou karena perubahan. Jadi dia ingin menjual tempat ini. Senior? Dalam hati Peran,
sistem tidak memunculkan opsi kali ini. Rumah ini bisa dibeli. Peran berkata, aku sangat tertarik di sini. Dan kalau kau bisa, aku ingin sesegera mungkin bertemu dengan penjualnya untuk melihat di mana auranya berkumpul. Oh, berarti ini bisa dibilang penengah ya guys. Penengahnya berkata, penjualnya datang untuk memeriksa rumah setiap hari. Jadi bagaimana dengan siang hari sekitar pukul 1 pada hari ini? Peran merespon, kalau begitu ayo jalan-jalan dulu, lalu kembali lagi nanti. Baik, dan akhirnya sampai sore nih. Silahkan. Salam-salam. Dalam hati Peran, ranah Profound Master tingkat 5. Bahkan di Sete Kuisin dianggap sebagai murid elit. Si penengah berkata, kalau begitu silakan Anda berdua melanjutkan bicaranya. Saya pamit dulu. Nah, ini yang penjualnya berkata nih, Feng Yingcai, murid Sekte Ruyun. Peran juga memperkenalkan dirinya nih, Wang Lawu, murid dari Sekte Liulin. Feng Yingcai berkata, lalu saya akan langsung ke intinya. Tempat di mana energi spiritual berkumpul di rumah saya seluas 10 kaki persegi. Berapa harga yang bisa Anda tawarkan? Dalam hati Peran, 10 kaki persegi. Gak luas tapi gak buruk. Peran menjawab nih, apa Anda menginginkan batu roh atau sesuatu dengan nilai yang sama? Feng Yingcai menjawab, saudaraku pintar, batu roh secara alami adalah yang terbaik. Tetapi jika Anda bisa menemukan senjata ajaib yang membuat saya tertarik, saya juga bisa menjualnya kepada Anda lebih murah. Peran bertanya, jenis senjata apa yang biasanya disukai dan yang sering digunakan oleh saudara Feng? Feng Yingcai menjawab, pisau ya. Dalam hati Peran, hari ini sistem sangatlah tenang sampai tidak ada opsi untuk orang asing ini. Aku benar-benar tidak terbiasa. Apa ini keberuntungan? Terus si Peran ngeluarin pisau nih. Apa saudara Feng tertarik dengan pisau ini? Saudaraku, apa nama senjata ini? Peran menjawab, Golden Arm Rare Knife. Pisau ini terbuat dari baja pola berpintang. Jika Anda memasukkan energi Profound ke dalamnya, Anda bisa menggandakan kekuatan energi Profound. Saudara Feng melihat pisaunya dan berkata, ini memang raja berpola bintang. Dan senjata ini sangat luar biasa. Saya telah menggunakan pisau sepanjang hidup saya, dan milik Anda ini pasti yang terbaik. Peran berkata, pisau tanduk langka ini awalnya sepasang. Karena saudara Feng sangat menyukainya, bagaimana jika saya menggunakannya sebagai ganti rumah besar ini dengan Anda? Nah, karena saudara Wu setuju, maka saya akan membawa Anda untuk melihat tanah energi spiritual sekarang. Dan mereka pun pergi nih ke tempat itu tadi, tempat kultivasinya. Dalam hati Peran, formasi 3 bakat spiritual. Penempatannya gak buruk. Sepertinya seseorang telah meninstruksikannya. Saudara Feng berkata, saudara Wu, disinilah energi spiritual berkumpul. Peran merespon nih, auranya begitu kuat, aku menyukainya. Tampaknya saudara Wu sangat puas, sehingga transaksi ini bisa dianggap berhasil. Ya, sepakat. Lalu tiba-tiba saudara Wu mokatlah, tiba-tiba diserang tuh sama si Feng Yingcai. Tapi Peran sama sekali gak kenapa-napa. No damage. Saudara Feng, kenapa kau melakukan ini? Feng Yingcai membalas, luar biasa. Bagaimana kau bisa menyembunyikan dirimu begitu dalam? Aku salah perhitungan. Dalam hati Peran, karena sistem tidak memunculkan opsi, aku pikir aku benar-benar beruntung. Tapi ternyata tidak hanya lemah, tapi juga tidak punya dukungan sama sekali. Ini membuat sistem meremehkannya dan tidak memunculkan opsi. Aku kecewa. Si orang itu melanjutkan, oh benar, kau sudah terkena pukulan telapak tanganku. Pasti organ dalammu terluka kan? Kenapa? Apa kesepakatannya kurang bagus? Kenapa kita harus bertarung dan saling menghancurkan? Jika tawaranku kurang, bicaralah. Aku akan menembusnya dengan batu spiritual. Kenapa harus repot-repot bertarung? Lalu dengan cepat, orang itu langsung bersiap-siap tuh untuk bertarung. Dia mengaktifkan skillnya. Jangan berpura-pura. Dalam hati Qing Huan, kuat sekali. Feng Yingcai ini akan menerobos ke Great Profound Master. Iya kan? Tapi Feng Yingcai langsung maju tuh menyerang. Ingatlah, orang yang mengirimmu ke neraka disebut Ming Lei. Serangannya hampir mengenai Peran, tapi Peran berhasil nih menghindarinya. Dan ternyata kena tuh topinya dikit. Bagaimana mungkin? Aduh, campingku. Kau, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kau, siapa kau? Dalam hati Feng Yingcai, lari. Aku harus segera lari. Aku jelas bukan lawannya. Dalam hati Peran, orang bodoh seperti ini menyerangku, membuatku masih sedikit tidak terbiasa menjadi sasaran kehendak dunia. Mungkin ini dipicu oleh Qing Huan. Aku hanya terseret, jadi musuhnya tidak terlalu kuat. Peran berkata, apa kau berpikir bahwa kami terlalu lemah untuk bisa mengambil harta karun seperti pisau bertanduk emas, sehingga kau tiba-tiba punya niat buruk? Itu cepat katakan aja. Lalu dia langsung nih memakan sebuah pil. Tiba-tiba bundir tanpa keinginan untuk hidup. Sungguh pria yang kejam. Qing Huan bertanya, senior, apa kau perlu memanggil broker itu? Peira menjawab, nggak perlu. Setelah kau selesai mengurus mayat ini, pergi dan bicaralah dengan si broker. Kita mendapat kesepakatan yang bagus dan berikan dia uang. Baik senior. Dalam hati Peran, Feng Yingcai ini pasti banyak berbuat jahat. Tapi jika dia punya pendukung, seharusnya sistem sudah memunculkan opsi dari tadi. Berarti di sini bisa dibilang MC semakin kuat ya. Karena bahkan sekelas Feng Yingcai ini
tidak kedetek sebagai musuh. Berarti apakah kedepannya akan mulai bertarung MC kita? Semoga aja deh biar seru. Nah, senior, semua milik pria itu ada di sini. Simpatlah untuk dijual nanti. Dan juga pekerjakan beberapa asisten rumah tangga dan pergilah. Aku akan menunggu di sini. Ching Huan merespon, baik, aku akan melakukannya. Dan akhirnya dibawa tuh beberapa asisten. Tapi rame banget itu, gila. Itu lu mau nge-hire asisten rumah tangga apa mau tawuran, cok? Buset, baik banget. Dan dateng nih, ini brokernya harusnya ya. Tua muda, ada asisten rumah tangga dan pelayan yang berpengalaman di sini. Ada juga yang cantik dan mulus. Hehe, Anda bisa memilih. Waduh, mantep. Oh gitu. Oh, jadi suruh milih, guys. Nah, kau yang di sana, kau dan juga kau. Nah, ini beberapa orang yang lain berkata nih, halah, aku udah menebak mereka pasti dipilih. Hanya berpura-pura. Ya, bukankah itu karena mereka punya kulit yang bagus? Gak buruk untuk menjadi selir bagi para pejabat itu. Kami datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Cih, Anda bilang di sini untuk merekrut pelayan dan pembantu rumah tangga. Bukankah Anda di sini hanya untuk bersenang-senang? Dan sisanya pergi kan. Dan ini yang dipilih nih sama si Peran. Peran berkata, karena semua aku akanlah dengan baik. Yap, terima kasih Tuan. Peran berbisik nih ke Ching Huan. Untuk saat ini akan kuserahkan padamu sisanya. Oke, terus nih cewek-cewek nih ya. Tuan, bagaimana dengan kami? Kita lihat tuh, banyak banget tuh opsi. Emang wanita datengin masalah ya, cok. Dalam hati Peran, astaga naga, 11 poin atribut sekaligus. Ini adalah cara bagus untuk mendapatkan beberapa poin. Wanita cantik adalah orang yang berbahaya. Peran berkata, pergilah. Dan mendengar itu mereka bingung. Hah? Tuan baru ini benar-benar tidak biasa. Sekarang kita pergi ke pavilion tepi air Shui Ching Tang. Nah, di sini Hall Master lagi main dadu tuh. 5, 1, 2, 3, 4. Oke, selamat datang di Villa Feiyun. Karena pelabuhan Yuming dan istana Lincang juga milik saya, harganya menjadi 3 kali lipat. Jadi saya akan menagih Anda total 12 tile. Hall Master membalas, hah? Kau seperti perusahaan hitam. Pera membalas lagi, saya nggak peduli itu hitam atau enggak. Cepat sini, bayar. Menghitung apa yang baru aja kau beri kepadaku, aku hanya punya 6 tile perak. Nah, bangkrut. Keluar. Hall Master berkata, satu game lagi. Sangat menyenangkan menjadi orang terkaya di dunia. Saya nggak bisa hari ini. 2 hari lagi saya harus pergi ke sekte Yanyue dan saya harus membuat beberapa persiapan. Hall Master berkata, hah? Harinya terasa begitu cepat. Pera merespon, iya, ini sudah musim gugur. Hall Master bertanya, berapa lama kau pergi kali ini? Pera menjawab, saya nggak tahu. Itu tergantung pada bagaimana sekte Yanyue mengaturnya. Yang pasti itu lebih dari setengah bulan. Itu lama sekali. Lalu, Xiao Peran, apa bisa kau meminjamkan papan permainannya padaku? Biar aku bisa main dengan Xiao Tuo. Kita lihat muncul 2 opsi. Tolak secara langsung. Hadiah penyelesaian poin atribut dasar acak +1. Peran membalas, tidak, ting, tugas opsional selesai. Hadiah kaligrafi +1. Hall Master bertanya, kenapa? Aku berjanji hanya kami berdua. Peran melanjutkan, saya tidak mempercayai Anda. Dan akan saya tekankan lagi, jika Anda mengundang orang lain untuk bermain dengan Anda, saya tidak akan datang ke Shui Ching Tang lagi. Hall Master berkata, kau gak percaya padaku? Aku akan mengabaikanmu. Peran merespon, oke, kalau begitu saya pergi dulu. Tapi tiba-tiba ditahan tuh. Hei, aku akan bantu, tapi kau harus cepat kembali. Pera merespon, ya nggak masalah sih kalau saya bisa segera kembali. Nah nih, tunggu sebentar. Ini buah bayi jiwa. Hall Master menjawab, iya, aku bersenang-senang dalam 2 bulan terakhir. Ini adalah hadiah yang aku janjikan padamu. Hall Master tapi narik lagi tuh. Hei, kau akan bermain denganku lagi kan setelah mendapatkan buah bayi jiwa? Pera menjawab, pasti, tapi saya akan datang lebih jarang. Hall Master membalas, jangan terlalu jujur. Lagi pula, aku punya harta lain. Saat kau kembali dari sekte Yanyue, aku akan... Hentikan. Dalam hati Peran, flag ini terlalu menakutkan. Atau flag tuh ini guys, FLAG, bendera. Flag ini terlalu menakutkan. Aku awalnya diincar oleh kehendak dunia. Lalu aku harus pergi ke tempat yang mungkin berbahaya. Pada saat ini, jika aku mendapatkan flag lain, aku tidak akan bisa menahannya. Peran pun akhirnya pergi. Saya pergi dulu. Jika ada yang ingin Anda katakan, tunggu hingga saya kembali. Dalam hati Peran, tunggu, bukankah ini masih flag? Nah sekarang Peran pun kembali nih ke situs kultivasi gunung belakang. Dan ini siapa ya? Ini seharusnya Cince, rambutnya lebih coklat. Cince datang tuh. Senior, apa kau akan berpartisipasi dalam asosiasi pemuda Yingxie itu? Peran bertanya, apa kau baru mendengarnya hari ini? Cince menjawab, iya, setelah aku kembali ke aula kemarin, aku memberitahu Hall Master bahwa aku telah menerobos ke ranah Master Misterius. Hall Master membawaku ke sebuah ruangan rahasia dan mengajariku gerakan dan teknik mental baru. Dan aku baru keluar hari ini. Peran bertanya lagi, jadi sekarang kau adalah murid langsung dari Hall Master? Cince menjawab, ini semua berkat senior. Dan
Pada pertemuan pemuda Yingche ini, Howmaster berkata bahwa dia mungkin mengizinkan diriku untuk memimpin tim. Pera merespon, "Oh, kalau begitu, aku harus memanggilmu pemimpin." "Hah, senior, mana mungkin?" Pera melanjutkan, "Harus begitu, aku akan memanggilmu pemimpin. Kau akan memanggilku kakak senior. Kita akan saling berdiskusi. Tapi kali ini, kau menjadi pemimpin tim. Aku khawatir ada arti lain bukan?" Chingche menjawab, "Senior emang hebat." Howmaster mengatakan bahwa jika aku bisa memenangkan peringkat yang bagus di konferensi pemuda Yingche kali ini, aku akan terpilih sebagai murid utama saat aku kembali. Peran merespon, "Hanya peringkat yang bagus. Bukankah aku memintamu untuk memenangkan kejuaraan? Sepertinya Howmastermu tidak percaya diri dengan konferensi ini. Mungkinkah ada yang lebih kuat darimu di sekte Yanyue?" Chingche menjawab. Ternyata Howmaster mengatakan bahwa ada master misterius tingkat 3 berusia 18 tahun dari sekte Yanyue dan bakatnya sangat tinggi. Selain itu, sekte Ningyi, Xuanyang, dan sekte Longhong Tianwen juga tampaknya memiliki murid yang cukup kuat. Peram berkata nih, tingkat ketiga berusia 18 tahun. Itu emang lumayan kuat. Sekte Yanyue ini tidak hanya ingin memamerkan yang tua, tetapi mereka juga ingin memamerkan yang muda. Mereka sungguh memikirkan semuanya. Memamerkannya susah banget. Gimana? Ingin mengalahkannya? Iya, senior, kau punya solusi kan? Dalam hati Peran, pilihannya semakin berbahaya dan tidak pasti apa itu bisa dilakukan. Tapi terus Peran ngasih sebuah pil nih. "Nih, makanlah, senior. Kau memberiku sesuatu untuk dimakan." Dan akhirnya langsung dimakan. Lalu tiba-tiba dia terjatuh tuh. Peran berkata, Tunggu, aku akan memberimu pil penempaan tubuh api guntur yang bisa membuat tubuhmu lebih tangguh." Belum dimakan dulu baru kasih tahu. Terima kasih." Tidak ada kata terlambat untuk berterima kasih. Terus akhirnya setelah berapa lama si Chingche pun bangun. Senior, aku..." Peran bertanya, "Apa kau sudah menyerap semuanya?" "Tubuhku seperti mati rasa." Peran berkata, "Mustahil. Aku sudah mengurangi khasiat obatnya hingga 70%. Jadi bagaimana bisa masih sakit seperti itu?" Chingche mendengar itu kaget. "Hah? Ini hanya 30%. Nah, 5 hari yang lalu, bunga lailing berhasil diserbuki. Jadi aku membuat ramuan kelas 5 ini. Namun, meskipun ini pil untuk bertambah kuat, pil ini memiliki persyaratan untuk kualitas fisik penggunanya. Aku takut kau tidak akan tahan. Jadi aku menurunkan sifat obatnya terlebih dahulu." Dalam hati Chingche, pil tingkat 5 itu adalah obat berharga yang bahkan para kultivator ranah Raja Misterius akan bersaing untuk bisa mendapatkannya. "Kakak senior benar-benar memberiku hal itu. Kakak senior sangat baik padaku. Terima kasih senior." Peran bertanya lagi, "Apa terasa ada yang berubah dari dirimu?" Chingche menjawab, "Iya, gak jelas seberapa perubahannya, tetapi tubuhku terasa lebih ringan. Pil penempaan tubuh api guntur bisa meningkatkan kekuatan fisikmu. Di masa depan, serangan aura guntur dengan tingkat yang sama tidak akan berpengaruh padamu. Selain itu, kemampuan pemulihan tubuhmu, kemampuan reaksi dan kecepatanmu akan meningkat dengan pesat. Ini adalah pil kecepatan ilahi yang terbuat dari bunga lailing juga. Setelah memakannya, kecepatanmu akan menjadi lebih cepat. Tapi kau hanya bisa memakannya sendiri. Jika ini diberikan kepada seorang yang belum memakan pil penempaan tubuh api guntur, tubuhnya akan langsung roboh." Aku mengerti senior." "Apa yang kau mengerti?" Aku gak boleh berikan pil ini kepada orang lain." Aduh. Tolong penjelasannya senior. Peira menjelaskannya nih. "Aku katakan dengan jelas, seseorang akan mokat jika memakannya. Itu lebih efektif daripada racun. Apa sekarang kau mengerti?" "Oh begitu senior." Peira bertanya, "Seberapa banyak peningkatan kultivasimu baru-baru ini?" Chingche menjawab, "Baru-baru ini aku telah menstabilkan ranah master misterius dan aku belum membuat terobosan dalam kultivasiku." Peira merespon, "Nah, baguslah. Saat kau baru aja menerobos, terburu-buru untuk cepat maju hanya akan menghancurkan tubuhmu. Kau akhirnya ingat poin ini." Chingche merespon, "Terima kasih untuk pujiannya senior. Nah, ini adalah pil Qingling yang bisa dengan cepat memulihkan kekuatan fisik dan energi profoundmu." Terus dikasih tuh pilnya dan dimakan. "Senior, khasiat pil ini sangat bagus. Aku udah pulih sepenuhnya." Peira merespon, "Baguslah. Sekarang setelah kau pulih, ayo kita bertarung agar aku bisa melihat seberapa banyak kau telah meningkat sejak kau naik ke ranah Master Misterius." "Hah? Apa?" Dan akhirnya mereka duel. Dan ini sampai malam tuh duelnya tuh. Dan si Chingche kalah. "Senior, aku benar-benar gak kuat. Aku mohon, mari kita istirahat sejenak." Peira berkata, "Kecepatanmu emang meningkat banyak. Dan panah tanpa bayangan juga digunakan dengan baik. Bisa dilihat bahwa kau telah bekerja keras." Chingche merespon, "Terima kasih senior untuk pujiannya. Nih, nama pedang ini adalah Wancun. Ini kubuat menggunakan besi gelap. Dengan energi roh guntur di tubuhmu, ini bisa mengeluarkan kekuatan terbesarnya dan mengirimkannya kepadamu." "Wancun, terima kasih untuk pedangnya senior." Dalam hati Chingche, "Kakak senior sangat baik padaku." "Ya udah, nih, pergilah.
carilah tempat untuk mencoba pedang barumu ini. Mereka pun pergi ke kaki gunung. Nah, di sini. Oke senior. Menggunakan pedang itu, Cingce dengan mudah menghancurkan sebuah seperti sebuah batu. Gimana? Apa bagus? Mode penjilat nih, Cingce menjawab. Sangat bagus. Keterampilan menempa kakak senior benar-benar hebat, luar biasa dan tidak tertandingi. Tapi kau tidak melakukannya dengan benar sama sekali. Hah? Ini datang pedang dan pedangnya datang tuh. Dengar, aku hanya akan menunjukkannya padamu sekali. Lalu Peran menggunakan pedangnya tuh ada seperti petir di sekeliling pedangnya. Dan Peran melancarkan serangannya nih. Dan terjadi ledakan yang besar. Dan lihat tuh, sampai ada beberapa tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang kelihatan di panel ini ya. Hah? Luar biasa senior. Hei, menjauhlah. Ini memalukan. Peran bertanya, gimana? Apa kau mengerti? Cingce merespon nih. Aku bisa melihatnya dengan jelas, tapi aku nggak bisa mempelajarinya. Setelah memakan pil penembaan tubuh api guntur barusan, kekuatan Chi Guntur di dalam tubuhmu akan semakin kuat. Dan Chi Guntur adalah kunci untuk mengendalikan Wancun ini. Aku mengerti, pil penembaan tubuh, Wancun, dan pil kecepatan ilahi, semuanya dibuat khusus untukku oleh kakak senior. Hanya agar aku memenangkan kompetisi asosiasi pemuda Yingxie ini. Dalam hati Cingce, senior begitu peduli padaku. Senior, tapi Vera menghindar. Kakak senior, mungkinkah Wancun yang kau buat ini sudah menjadi senjata ajaib? Enggak, kalau kau ingin membuat senjata ajaib, kau harus menggunakan bahan spiritual yang sangat bagus untuk membuat memahat mungkin ya. Dan itu akan mengeluarkan potensi terkuatnya atau bahkan memiliki kesadaran. Itu emang memiliki potensi untuk menjadi senjata ajaib, tapi masih belum ada. Senjata yang telah lama dikultivasikan oleh pemiliknya bisa membuka kebijaksanaan spiritual. Senjata jenis ini sangat setia kepada pemiliknya dan pada akhirnya dapat menyerap energi spiritual, memelihara dan memperkuat dirinya sendiri sehingga melengkapi gap dari senjata unik ke senjata ajaib. Apa kau bisa menumbuhkan kesadaran pedang itu atau enggak? Itu tergantung padamu. Adapun caramu mendapatkan pedang ini, pikirkan alasannya sendiri. Ketika kau kembali ke sekte, jangan membuat kesalahan. Cingce merespon, tenang aja senior. Dalam hati Cingce, senior, aku pasti akan memenuhi harapanmu. Sekarang kita pun lompat nih ke keesokan harinya. Di situ ada si Cinsen. Nope. Itu adalah Yuyan. Rambutnya agak lebih terang. Dia lebih ke kayak apa ya warnanya? Lebih kayak gold gitulah, lebih kayak keemasan gitu dibanding Cicin kan agak coklat. Yuyan berkata, hari ini aku akan bertemu dengan senior. Pavilion ini penuh dengan kegembiraan hati. Dalam hati Yuyan, setiap 60 jam, buset, aku bisa bertemu dengan senior. Bahkan pengantin baru tidak akan semanis ini. Hehe. Tiba-tiba dari belakang ada yang berkata, sebelumnya aku udah bilang bahwa aku hanya akan mengajarimu kata-kata, jadi gak perlu repot-repot. Dan ternyata itu Peran udah sampai guys. Yuyan berkata, selamat datang kakak senior. Karena besok kita sudah pergi ke sekte Yanyue, jadi aku membuatkan sarapan untuk berterima kasih kepada senior atas pengajarannya dalam sebulan terakhir. Peran merespon, sama-sama. Sangat jarang kau berinisiatif seperti ini. Terus nih, Peran makan sesuatu. Peran berkata, buburnya terlalu kental dan kacang merah lengkeng. Hah? Tuh, dan kacang merah lengkeng dan kacang yang kau pilih kurang manis. Lain kali kau bisa coba menambahkan gula merah. Maaf senior, berikutnya aku akan menyiapkan yang lebih baik. Dalam hati Yuyan, aku benar-benar tidak memenuhi syarat menjadi istri. Bahkan makananku tidak bisa memuaskan senior. Peran berkata nih, terakhir kali kau memberiku blood mark, itu sangat menginspirasiku. Aku hanya mengajarimu menulis dan kau memberiku sebuah senjata ajaib. Aku juga mengambil keuntungan terlalu banyak. Ambillah sepasang tusukan tusukan Emei ini. Nah, Yuyan juga bingung tuh. Yuyan bertanya, tusukan Emei? Peran menjawab, kulihat kau suka menggunakan senjata pendek. Tusuk Emei ini bisa disembunyikan di lenganmu sehingga kau bisa menyerang musuh dengan persiapan. Hah, apa senior membuat ini untukku? Peran menjawab, benar. Kembalilah dan jangan lupa rajin berlatih. Baik senior. Nah, Peran pun pergi. Hah, apa ini pertukaran tanda cinta? Ini pasti pertukaran tanda cinta. Sepertinya aku harus segera memberitahu ayah untuk menyiapkan mas kawin. Peran pun di sini pergi nih ke sebuah... Oh, ini mungkin perkumpulan yang tadi ya, perkumpulan pemuda itu loh guys. Panggilan murid, aku harus cepat. Ini orang-orang berkata yang ngumpul ya. Akhirnya berangkat. Aku berkata kepada adik perempuanku bahwa aku akan mendapatkan peringkat yang bagus. Seseorang bertanya, apa kau dan adik perempuanmu? Waduh, Yasugano Sora lagi. Dalam hati Peran, kerjasama ini benar-benar menyeluruh. Aku harus menjauh dari mereka. Terus tiba-tiba ada yang manggil nih, Peran, sini. Hah? Senior? Dalam hati mereka,
Udah 3 bulan, kami sudah mencoba segala cara untuk bertemu senior, tapi kami tetap gak bisa melihatnya. Akhirnya, keinginan kami terpenuhi. Dalam hati Chiu Yao, untuk ikut ke sekte Yan Yue, aku berhati keras selama 2 bulan terakhir, dan akhirnya mendapatkan tempat di kompetisi tim dari Hall Master. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!